Seringkali kita mendengar acara dibuka dengan surat Al-Fatihah, ditutup pakai surat Al-Fatihah. Oh enggak, marilah kita awali acara ini dengan pembacaan surat Al-Baqarah, gitu belum pernah. Marilah kita tutup acara ini dengan bacaan surat Jin, juga belum pernah. Apalagi yang lain. Kenapa kok di situ difokuskan, dikhususkan kepada surat Al-Fatihah? Pemirsa yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, selamat datang di channel kami Al-Rifai 1 dalam acara pengajian rutinan Ngaos Sarang Ustaz yang akan menyuguhkan berbagai kajian kitab kuning mulai dari fikih, akhlak, tafsir, dan hadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Pemirsa yang insya Allah dirahmati oleh Allah, alhamdulillahirabbil alamin, kita dapat berjumpa kembali dalam acara pengajian rutinan Ngaos Sarang Ustaz. Alhamdulillahirabbil alamin, di sini telah hadir beliau Al-Mukarram Ustadz Ansyori Mahfud yang kerap kita sapa dengan sebutan Ustadz Aan, yang akan memberikan materi pada kesempatan kali ini. Dan kitab yang akan kita kaji pada kesempatan kali ini yakni kitab Tafsir Syrawi. Dan bab yang akan kita kaji pada kesempatan kali ini yakni tentang keutamaan ayat-ayat Al-Quran menurut kitab Tafsir Syrawi. Sebelum menuju acara selanjutnya, alangkah baiknya kita membaca suratul Fatihah dengan harapan acara pada kesempatan kali ini dapat berjalan dengan lancar dan dengan harapan semoga ilmu yang kita terima dapat bermanfaat dan barokah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Langsung saja materi pada siang hari ini kami haturkan kepada Al-Mukarram Ustadz Ansyori Mahfud. Kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul alim. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'da. Teman-teman semua yang saya hormati dan yang saya banggakan, alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita bisa melanjutkan tentang kajian tentang tafsir yang di dalamnya di situ mengupas makna-makna dari ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran, juga sekaligus memperjelas di dalam ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Perlu kiranya kita memperhatikan kalau Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril, diturunkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ini adalah sebagai penyempurna dari kitab-kitab samawiyah terdahulu. Artinya referensi yang ada di dalam Al-Quran itu sudah komplit untuk menjelaskan dari berbagai macam keterangan-keterangan yang ada di dalam kitab-kitab sebelumnya.
Maka karena Al-Quran itu termasuk sebagai penyempurna daripada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah sebelumnya, sudah barang tentu. Di samping di dalamnya di situ mengandung makna, mengandung arti untuk mengarahkan kehidupan manusia di dunia ini, sekaligus di dalamnya ada titik kesempurnaan bagi siapa yang mau membacanya. Baca aja udah mendapatkan kemanfaatan, apalagi mau mengkaji, mau memahami, dan mau menjalankan apa yang menjadi aturan-aturan yang diberikan Allah di dalam kitab Al-Quran. Maka kalau kita berbicara tentang kandungan manfaat daripada Al-Quran yang kita baca banyak sekali. Baik yang di situ keterkaitan dawuhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus di situ dawuhnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada sebuah dawuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang di situ menjelaskan tentang keutamaan bagi kita semua ketika mau membaca Al-Quran. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah olehmu Al-Quran, dikarenakan Al-Quran itu nantinya besok di hari kiamat akan bisa memberikan syafaat, akan bisa memberikan pertolongan kepada yang membaca. Mungkin yang jadi pertanyaan begini, kalau kita berbicara tentang masalah syafaat, apa sih syafaat itu? Syafaat adalah sebuah pertolongan. Makna daripada syafaat itu adalah pertolongan. Nah, pertolongan ini, kalau kita kaitkan dalam kajian kita paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, ini bisa saja pertolongan itu datangnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang namanya syafaatul uzma atau pertolongan yang agung. Ada kalanya syafaat atau pertolongan itu datangnya sebab kita mau berbuat baik. Salah satunya termasuk yang bisa memberikan syafaat, memberikan pertolongan adalah Al-Quran. Mungkin pertanyaannya begini, Ustadz, apa bisa Al-Quran memberikan pertolongan? Karena Al-Quran itu benda mati. Beda dengan syafaat yang datangnya dari Rasulullah. Rasulullah memang bisa menolong kepada umatnya yang suka untuk tilawati sholawat, yang mau untuk selalu membaca sholawat. Tapi terus makna daripada Al-Quran itu menolong itu bagaimana? Ingat, Al-Quran adalah kalamullah, dawuhnya Allah. Berarti kalau sudah dikatakan ini dawuhnya Allah, ketika ada satu nilai kemanfaatan yang kembali kepada Al-Quran, maka sudah barang tentu sebab orang mau membaca Al-Quran, dirinya itu nantinya akan mendapatkan pertolongan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini maknanya daripada bacalah olehmu Al-Quran, karena Al-Quran itu nantinya bisa menolong diri kamu semua besok di hari kiamat. Mungkin pertanyaannya begini, nggak usah nunggu lama-lama di hari kiamat. Sekarang makna dari Quran yang dibaca oleh seseorang, apakah ada nilai kemanfaatan ketika hidup di dunia? Ternyata banyak sekali. Ada salah satu dawuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang lain, aksiru min tilawatil Quran fi baitikum. Perbanyaklah Anda semua di situ membaca Al-Quran di rumahmu. Karena rumah yang di situ dibacakan Al-Quran, maka akan dengan mudah seseorang itu akan mendapatkan kebaikan. Dan kalau rumah di situ nggak pernah, bahkan sama sekali tidak pernah dibacakan Al-Quran, dikhawatirkan keburukan, kejelekan yang akan dia dapatkan. Bahasa Jawa nih, ya, apa
Apa sih yang menjadikan kebaikan kita di rumah sama kejelekan yang ada di rumah? Pengaruh daripada bacaan Al-Quran yang dibaca seseorang. Bisa saja problematika manusia di situ sangatlah bervariatif. Ada kalanya problem yang di situ mampu untuk diungkapkan, mampu untuk dipecahkan dengan bahasa, ucapan, dan tindakan. Ada kalanya problem yang ada di dalam diri manusia itu hanya ganjel di dalam hati kau. Bahasa yang sering kita dengar harus suntuk kayak suntuk. Bahasa kamu apa? BT dan lain sebagainya. Ini sebenarnya adalah sebuah problem-problem yang ada dalam diri manusia. Termasuk manfaat daripada ayat-ayat Al-Quran yang dibaca di rumah. Itu bisa memberikan kesan yang baik, suasana yang enak. Kehidupan keluarga di situ nanti bisa dinamis. Kehidupan di situ nanti akan bisa sempurna tanpa ada percekcokan dan lain sebagainya. Itu bagian daripada berkahnya seseorang di situ membaca Al-Quran ketika rumah yang dia tempati dibacakan Al-Quran. Nah, terus bagaimana kalau di situ nanti makna daripada Al-Quran di situ bisa melonggarkan apa yang ada dalam diri kita? Bahasa Jawa nih, uang itu biasa sumpek. Kalau tidak ingin sumpek, jangan jadi manusia. Kenapa? Karena manusia oleh Allah dikasih perangkat yang luar biasa dibandingkan dengan makhluk-makhluknya Allah yang lain. Apa? Satu, dikasih akal pikiran. Yang kedua, dikasih namanya nafsu atau keinginan. Akal pikiran yang ada di dalam diri manusia bisa berpikir lepas tanpa batas. Nafsu yang ada di dalam diri manusia juga begitu bisa diliarkan, bahkan bisa menembus sampai kemana saja keinginan itu nanti yang diharapkan dalam diri manusia. Maka karena keadaan akal dan nafsu yang ada di dalam diri manusia yang begitu luas untuk bisa mencakup apa saja, maka harus ada namanya nilai keseimbangan. Apa keseimbangan? Pola pikir yang benar, sebuah keinginan yang di situ harus ada kontrol yang baik, yang sehingga apa yang menjadi keinginan ini bisa tercakup, bisa terpikirkan, bisa terpecahkan oleh akal pikiran manusia. Maka di saat seseorang yang di situ punya keinginan, tapi nggak mampu akal pikiran untuk meraihnya. Di saat manusia itu punya keinginan, tapi keinginan itu sulit untuk didapatkan. Ya kalau dia di situ punya kekuatan keimanan, kalau tidak, dia bisa sumpah. Dia bisa bete dasarnya. Bahkan yang lebih ironis lagi, dia di situ nanti bisa takhayul, artinya di situ pola pikirnya terkalahkan oleh keinginan, oleh nafsu yang ada di dalam dirinya, yang sehingga arah di dalam dia melangkah di situ tidak jelas. Nah, problem-problem yang seperti inilah akhirnya manfaat daripada Al-Quran yang dibaca. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah dengan kamu mau membaca Al-Quran, maka hatimu di situ nanti akan menjadi tenang, hatimu akan menjadi terarah, hatimu di situ nanti akan mudah untuk mengarahkan kepada pikiran kita menuju kepada pikiran-pikiran yang positif. Itu salah satu hikmah dibalik daripada kita semua mau untuk membaca Al-Quran. Mungkin orang di situ bisa merasakan tapi sulit ucap. Contoh sederhana, karena kita orang Jawa ya, masuk di rumah kadang omai simut, omai dari kekerasan, omai lebeni, padahal rumahnya tingkat luar biasa baiknya, tapi auranya daripada rumah tadi kurang bisa menjadikan kesejukan kepada diri seseorang yang masuk di dalamnya. Kadang juga seringkali kita mendengar begini, ada orang masuk rumah, rumahnya sederhana, biasa, tapi rasanya enak gitu.
Ini juga bisa dirasakan oleh seseorang, tapi sulit untuk memberikan kesimpulan. Kena opo aku ning omah sing model seperti ini rasanya bisa tenang, sementara ini ada bangunan yang luar biasa baiknya. Ternyata di situ saya nggak bisa menjadi tenang. Tidak menutup kemungkinan, mungkin pengaruh ketenangan yang ada dalam diri seseorang yang masuk rumah walaupun keadaan sederhana tadi, ini dikarenakan berkahnya rumah tadi seringkali dibacakan Al-Quran di dalamnya. Dibalik juga bangunan yang mewah, kadang orang masuk udah takut. Bahasa Jawa ini grisil, bakalannya yang nggak kasar, bahkan terus pokoknya muncul perasaan-perasaan yang tidak enak. Ini mungkin saja rumah tadi kurang dibacakan Al-Quran di dalamnya. Karena dawuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini tadi, ketika rumah di situ dibacakan Al-Quran, maka kebaikan-kebaikan itu akan selalu muncul kepada penghuninya. Sebaliknya kalau Quran itu tidak pernah dibaca di dalam rumah tadi, dikhawatirkan justru kejelekan-kejelekan itu seringkali muncul di dalamnya, termasuk sering konflik, ya, terjadi permusuhan, kadang ketidaknyamanan ketika berada di dalam rumah dan lain sebagainya. Ini salah satu wujud bahwasanya Al-Quran yang kita baca ini nantinya akan bisa memberikan ketenangan zahir, batin, suasana, keadaan yang ada di sekitar kita ini nanti akan menjadi baik. Maka sangatlah beruntung adik-adik ya, di pesantren. Tiap hari yang kita dengar bacaan Al-Quran, tiap hari yang kita dengar bacaan zikir, tiap hari yang kita dengar bacaan-bacaan sholawat. Ini sebenarnya bacaan-bacaan ini secara tidak langsung akan bisa mempola di dalam karakter, mempola di dalam kejiwaan manusia, akan bisa menjadi punya jiwa-jiwa yang baik, yang terarah dan bisa syukur sama. Ini secara umum. Jadi Al-Quran yang kita baca secara umum, mulai ayat yang pertama sampai yang terakhir, itu manfaatnya luar biasa. Belum lagi dari masing-masing ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran, ada yang punya nilai spesifik, ada yang punya nilai kekhususan. Seringkali kita mendengar acara dibuka dengan surat Al-Fatihah, ditutup pakai surat Al-Fatihah. Oh enggak, marilah kita awali acara ini dengan pembacaan surat Al-Baqarah, begitu ya, belum pernah. Marilah kita tutup acara ini dengan bacaan surat Jin, juga belum pernah. Apalagi yang lain. Kenapa kok di situ dikhususkan kepada surat Al-Fatihah? Karena di dalam kitab Nasaihul Ibad di situ banyak sekali rangkaian yang di situ merangkum tentang keutamaan masing-masing ayat yang ada di dalam Al-Quran. Yang pertama di situ adalah surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah itu termasuk tamna, bisa mencegah kemurkaannya Allah. Jadi surat Al-Fatihah yang kita baca ini bisa mencegah kemurkaannya Allah. Murka itu apa? Murka itu kan nggak senang, nggak suka, ya, bendu, ya. Kebalikannya berarti senang, sayang, itu kebalikan daripada murka. Maka surat Al-Fatihah yang dibaca oleh seseorang itu akan bisa menjauhkan daripada bendunya atau murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, terus bagaimana Ustaz titik temunya kalau acara ini mudah-mudahan dapat berkah? Marilah kita baca surat Al-Fatihah. Acara pengajian ini sudah selesai, mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat, kita bacain Al-Fatihah. Acara ini supaya dapat berkah, kita awali dengan Fatihah. Sekali lagi, Fatihah bisa mencegah murkanya Allah. Kata murka itu kalau dikembalikan kebalikannya menjadi kata senang, sayang, dan menuruti apa yang menjadi permintaan seorang hamba. Maka sangatlah tepat. Ada
Ada yang di situ menyebutkan Al-Fatihatu lima quri'at salah. Surat Al-Fatihah itu tergantung daripada dia membaca untuk apa. Berarti kalau tergantung membaca untuk apa, yang penting itu hal-hal yang positif, maka sebaiknya di situ dibaca dengan yang namanya surat Al-Fatihah. Itu yang pertama. Nilai spesifik, nilai kekhususan, kemanfaatan yang ada di dalam Al-Quran. Yang pertama adalah surat Al-Fatihah. Di situ bisa mencegah daripada bentuknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti kalau dibaca bisa menjadikan mudah dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba. Orang itu kalau udah dikasih sayangi oleh Allah, mau minta apa aja diturutin. Kapan ingat enggak? Ketika ada cerita siapa itu? Wali Abu Nawas. Ya. Yang akhirnya di masyarakat kita selalu dibaca zikirnya ketika habis sholat Jumat. Ilahi lastul firdausi a'la. Artinya di situ kalau kita bisa mengkaji daripada pujiannya Abu Nawas tadi, saya ditempatkan di mana aja siap. Yang penting dapat ridhonya Allah. Saya ditempatkan di nerakanya Allah, siap. Yang penting dapat ridhonya Allah. Karena ridhonya Allah itu bisa menolak daripada pola-pola yang membahayakan kepada diri seseorang. Termasuk hal-hal yang di situ bisa menolak atas murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya adalah manfaat daripada surat Al-Fatihah yang kita baca. Yang selanjutnya termasuk manfaat daripada surat-surat ayat ada di dalam Al-Quran secara spesifik lagi adalah surat Yasin. Surat Yasin yang kita baca, dan itu sudah menjadi tradisi yang ada di masyarakat kita. Kalau malam Jumat biasanya orang yang sudah meninggal dibacain Yasin. Apa sih manfaatnya surat Yasin yang kita baca? Bisa mencegah kehausan di hari kiamat. Maksudnya haus gimana, Ustaz? Ya, kalau kamu menggambarkan hidup di dunia, haus itu ya nggak ada minuman. Tapi yang dimaksudkan haus di hari kiamat itu adalah minuman sebagai penolong yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat Yasin yang kita baca itu akan bisa memudahkan seorang nanti besok di hari kiamat terhindar dari kehausan, terhindar dari kesusahan. Makna daripada haus, makna daripada susah bukan berarti haus langsung dikasih es campur gitu, bukan. Tapi maksudnya langsung mendapatkan pertolongan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kedua, tentang kajian manfaat daripada surat Yasin. Yang ketiga adalah surat Waqiah, mencegah kefakiran. Fakir itu apa sih? Fakir itu nggak punya harta benda, nggak punya materi. Maka insya Allah dengan orang itu mau mengistiqomahkan membaca surat Waqiah, insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghindarkan kefakiran, akan menghindarkan dari ketidakmampuan yang ada di dalam diri manusia. Mungkin anak-anak sekarang di situ kadang kajiannya dinalar secara akal begini, Ustaz, saya ini udah istiqomah baca surat Waqiah, tapi faktanya nggak punya mobil sampai sekarang. Kadang orang itu mengukur daripada kebalikan fakir itu kaya. Kaya itu jangan diartikan hanya materi saja. Kaya itu juga bisa diartikan seseorang itu mampu menerima, mengarahkan, dan mensyukuri dari setiap nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin walaupun cuma punya harta benda sedikit, tapi bisa tenang, bisa disyukuri, bisa dijalankan untuk kebaikan. Itu sebenarnya bagian daripada orang itu kaya. Jadi kaya itu jangan hanya diukur materi tok,
Kalau hanya diukur materi itu, saya khawatir orang yang sudah istiqomah baca surat Waqiah sampai hari ini belum bisa beli kapal terbang. Akhirnya dia punya kesimpulan, mana ini kekayaan, saya kepinginnya punya kapal terbang. Sudah tiap hari baca Waqiah, ternyata nggak bisa. Padahal dia nggak merasakan rezeki yang dia dapatkan darinya bisa untuk mengarahkan dia pada kebenaran, bisa untuk disyukuri, bisa dipakai pangkat untuk menjalankan ibadah. Itu sebenarnya itu juga bagian daripada orang itu nggak fakir. Jadi fakir itu jangan hanya konotasinya dikembalikan kepada ukuran materi. Saya lanjutkan. Ada spesifik lagi tentang surat-surat yang seringkali dijadikan amalan di masyarakat kita. Masyarakat kita itu sederhananya kenapa memilih mengamalkan surat Al-Ikhlas dalam bacaan tadi. Terus diteruskan surat Al-Falaq. Terus kemudian diteruskan surat An-Nas. Ternyata dari surat mulai Al-Ikhlas, Al-Falaq, terus kemudian An-Nas, itu manfaatnya luar biasa. Diteruskan di sini manfaat daripada surat Ikhlas yang kita baca, ini nanti bisa mencegah kemunafikan. Arti kemunafikan itu apa sih? Arti kemunafikan itu sebenarnya sangat luas sekali. Tapi yang terpenting makna daripada munafik di sini dalam artian kebalikannya adalah bisa menjadikan satu keyakinan yang kuat, bisa menumbuhkan keyakinan yang kuat dalam diri seseorang dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi imannya itu tidak fluktuatif. Orang munafik itu kan sepertinya imannya itu fluktuatif. Suatu saat iman, suatu saat tidak, suatu saat iman, suatu saat tidak. Ini artinya surat Ikhlas yang kita baca itu nantinya akan bisa menguatkan keimanan di dalam diri seseorang. Nah, kalau seorang itu sudah imannya kuat, kontrol dalam dirinya, ini nanti akan mudah pada hal-hal yang positif, pada hal-hal yang baik. Makanya penekanan di dalam surat Ikhlas yang seringkali kita baca di dalam amalan-amalan dan sekaligus ini menjadi tradisi yang ada di masyarakat kita, ini tujuannya adalah untuk menguatkan keimanan. Karena orang itu kalau udah imannya kuat, keteguhannya itu sudah tertanamkan dalam diri, ini akan menjalankan hal yang positif, ini mudah. Berbeda kalau keimanannya di situ tidak kuat. Contoh sederhana. Orang kalau sudah punya keimanan kuat, suruh sholat mudah. Tapi kalau orang itu imannya masih lemah, suruh sholat. Jangan kan hanya dibayar saja, kadang dia nggak mau. Beda dengan orang yang di situ punya keimanan. Karena dia sudah yakin bahwasanya ini sebuah perintah yang datangnya dari Allah, dan saya yakin apa yang menjadi perintah Allah pasti akan bermanfaat kepada diri saya. Maka saya harus mengerjakan. Itulah makna daripada kandungan surat Ikhlas. Yang kedua, surat Al-Falaq mencegah iri hati seseorang. Maka sangatlah tepat seandainya para ulama di situ memberikan arahan, rangkaian habis surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq yang dibaca di dalam kegiatan, contohnya kirim doa itu ya. Ini supaya tidak sampai terjadi iri orang lain. Ingat, kita hidup ini arahnya dua, vertikal, horizontal. Vertikal kita bisa jadi baik ketika kita mau menjalani ibadah. Horizontal kita bisa kita rasakan baik ketika tidak ada orang yang iri, yang membenci, bahkan memusuhi kepada kita. Itu termasuk manfaat daripada surat Al-Falaq yang kita baca. Bisa menjadikan iri hati seseorang itu tidak sampai muncul kepada diri kita. Maka sangat tepat efeknya di situ kumpulan, jamaah, berkelompok dibacakan surat Al-Falaq ini sangat tepat. Karena bagaimanapun supaya tidak sampai terjadi iri hati satu dengan yang lain. Terus kemudian surat An-Nas di situ dikatakan
bahwasanya bisa mencegah waswas. Waswas itu apa sih? Keraguan-raguan. Makanya ketika Anda belajar di pesantren, sebelum sholat, suruh baca surat apa dulu? Anas. Itu apa manfaatnya? Supaya kita ketika sholat tidak muncul kewaswasan, tidak muncul keraguan. Mungkin orang tanya, Ustaz, saya ini sholat ngadepi yang puasa, kenapa kok di situ masih ada hal-hal yang harus kita hilangkan? Salah satunya keraguan-raguan. Padahal kita sudah mau hubungan kepada Allah. Jawabannya sederhana. Makhluknya Allah yang namanya syaitan ini tidak hanya menggoda manusia di luar ibadah saja tidak, bahkan di dalam ibadah pun yang namanya setan ini juga menggoda kepada orang yang jalani sholat. Maka sebelum sholat dibacakan surat An-Nas ini dengan harapan ketika sholat tidak muncul keraguan-raguan, tidak muncul kebimbangan, tidak muncul perasaan-perasaan yang akhirnya bisa menghilangkan arah, maksud, tujuan kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kiranya sedikit tentang hikmah bagi kita yang mau membaca ayat-ayat Al-Quran secara umum, dan dari ayat-ayat Al-Quran itu dari masing-masing surat yang ada ini ternyata juga punya nilai yang lebih spesifik berkaitan kemanfaatan bagi orang yang mau membaca. Terima kasih kami haturkan kepada Ustadz Taan. Menuju acara selanjutnya yakni Q&A atau sesi tanya jawab. Dan pada kesempatan kali ini kita membuka 2 pertanyaan. Silakan angkat tangan. Ya, Mbak yang berkerudung kuning, silakan. Permisi Ustaz, saya mau nanya, kan di pondok saya Arifai diutus membaca ijazah surat Al-Hasyr. Nah, saya mau nanya nilai spesifik yang terkandung dalam surat Al-Hasyr itu apa? Terima kasih. Terima kasih. Apa hukum bagi orang non-muslim yang membaca, mempelajari, atau menghafal Al-Quran? Atas pertanyaannya, kami simpulkan pertanyaan yang pertama yakni di pondok ini kita sudah diutus oleh beliau untuk membaca ijazah berupa surat Al-Hasyr. Nah, pertanyaannya yakni keutamaan apa yang terkandung dalam surat Al-Hasyr? Dan pertanyaan yang kedua yakni apakah bagaimana hukum orang non-muslim membaca, mempelajari, dan menghafal Al-Quran? Langsung kepada beliau kami haturkan. Terima kasih dari teman-teman yang ngaji bareng tadi. Setelahnya uraian yang saya sampaikan tentang keutamaan kita baca Quran, ya akhirnya muncul 2 pertanyaan ini tadi yang saya dengar. Yang pertama ini dari Bali ya, santri Al-Rifai. Yang satunya dari mana tadi? Sidoarjo. Oke. Yang pertama begini, kita yang ada di Al-Rifai ini setiap habis sholat maghrib disuruh mengistiqomahkan untuk membaca surat Al-Hasyr. Ternyata kalau saya lihat tentang keutamaan yang ada di dalam surat Al-Hasyr ini juga sama juga dengan yang ada di dalam surat Al-Insyirah. Intinya apa? Dengan adanya kita mengistiqomahkan untuk membaca surat Al-Hasyr, mudah-mudahan santri yang ada di Al-Rifai ini satu untuk mudah mendapatkan kebaikan. Yang pertama. Dan yang kedua, untuk mudah dijauhkan dari perilaku yang tidak benar. Kalau kita simpulkan, mudah datang kebaikan, menjauhkan untuk dapat keburukan. Terus yang kedua, manfaat surat Al-Hasyr ini bisa menjadi obat dalam diri kita. Loh, obat apa Ustaz? Di pondok ini termasuk ada obatnya dari penyakit tidak kerasanan. Apa lagi?
ada obat, yaitu untuk penyakit supaya istiqomah, mudah, bisa dengan sempurna dalam belajar, tidak gampang mudah keraguan, apalagi sampai tidak kerasan. Kalau kita terkena flu pilek dibawa ke UKS sudah beres. Yang susah itu kena penyakit kalau tidak kerasan. Mau dibawa di aula, nggak mungkin. Apalagi suruh tidur di UKS, nggak mungkin. Nah, termasuk ini yang diajarkan di pondok kita di Al-Rifai. Kita suruh mengistiqomahkan untuk membaca surat Al-Asr. Ini supaya penyakit-penyakit yang ada dalam diri kita, apa sih penyakit? Gangguan ujian bagi orang yang cari ilmu, gitu aja. Salah satu jemu, gampang nggak kerasan, mudah untuk males dan lain sebagainya. Ini supaya tidak terjadi. Maka harapan daripada pengasuh ini diharapkan kamu nantinya ketika di pesantren ini bisa mendapatkan dengan maksimal, yang sehingga waktu yang kau pergunakan di pesantren ini bisa kau gunakan sebaik-baiknya. Karena apa? Karena perasaan kita bisa nyaman, bisa tenang, bisa mudah dalam mencari ilmu, nggak gampang mikirkan ke sana kemari, apalagi sama memikirkan di rumah gak gampang mulian. Karena orang yang mulian biasanya nggak mari-mari ngajinya, ya kan? Karena orang mencari ilmu itu kalau bisa kan terus, jangan gampang diputus, putus. Kalau diputus-putus khawatir nanti kehabisan waktu, sementara kita belum mendapatkan ilmu secara sempurna. Saya yakin supaya mendatangkan kebaikan, supaya dijauhkan keburukan, supaya menjadi obat penenang dalam hati kita ketika belajar di pesantren, sesuai dengan apa yang Anda pelajari ketika di Ta'limul Muta'alim. Orang mudah mendapatkan ilmu ketika punya rasa mahabbah, punya rasa senang pada ilmu. Kalau nggak kerasan, ya gimana mau senang? Namanya aja udah nggak kerasan. Tapi kalau udah kerasan, insya Allah akan mudah menerima transferan ilmu dari para kiai kita, dari para ustadz kita, yang sehingga bisa kita maksimalkan dalam rangka mencari ilmu. Insya Allah itu manfaatnya. Yang kedua, tadi dari Sidoarjo, dari teman Sidoarjo menanyakan bagaimana hukumnya non-muslim belajar membaca bahkan sampai menghafal Al-Quran. Tinggal kita lihat niatnya. Pada gilirannya hukumnya itu sebenarnya hanya boleh, tapi tergantung niatnya. Kalau niatnya di situ bukan belajar untuk mencari kebenaran, tapi belajar dalam rangka untuk mencari titik kelemahan yang ada dalam Islam. Maaf, ini bukan berarti berpikiran buruk kepada orang non-muslim, tidak, tapi saya hanya membicarakan hukum secara objektif. Kalau tujuan saya kepingin belajar, saya kepingin bisa membaca, bahkan saya bisa kepingin menghafalkan, itu bahasanya boleh. Bahkan bisa sunnah, bahkan bisa wajib. Kalau non-muslim tadi punya sebuah angan-angan, saya tak belajar supaya bisa baca, supaya bisa menghafal, yang sehingga saya bisa menjadi seorang mu'alaf, masuk pada agama yang benar. Itu bahkan termasuk nilai plus yang luar biasa bagi orang non-muslim. Tapi kalau hanya sebatas belajar gitu aja, hanya boleh. Bahkan bisa haram kalau tujuannya tidak benar. Cuma saya lupa dulu siapa itu. Di era zaman penjajahan, ketika pemerintah kita, negara kita dijajah oleh Belanda dalam kurun waktu 3,5 abad lamanya, itu ada loh yang muslim yang belajar Al-Quran sampai hafal, tapi bukan dipakai dan diambil makna untuk petunjuk, tapi untuk menghancurkan daripada orang yang punya keyakinan kepada Islam. Ini nggak diperbolehkan. Tapi saya yakin lah, kalau orang niatnya jelek, orang niatnya nggak benar pada Al-Quran, insya Allah karena Al-Quran ini adalah kalamullah,
yang selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya yakin orang-orang yang punya niatan gak baik itu akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu semua dididik, dibesarkan di Al-Rifai, mengikuti pola pikir paham Ahlussunnah wal Jamaah. Gak menutup kemungkinan kamu nantinya ketika sudah keluar, ya, berinteraksi dengan orang yang bermacam-macam. Gak menutup kemungkinan kamu dihadapkan pada orang yang sama keyakinan kita Islam, tapi beda golongan. Dan bisa saja kamu dihadapkan kepada orang yang beda keyakinan. Seumpama akhirnya kamu belajar golongan-golongan si A, si B itu apa sih isinya, apa ajarinya. Boleh. Kalau tujuan untuk supaya keyakinan yang kita pegang ini tutup, kita pertahankan, kita kuatkan, kita belajar ini dalam rangka mencari referensi keilmuan aja. Sama aja ketika Anda di situ nanti belajar kitab Injil. Boleh nggak? Boleh. Kalau di situ nanti tidak sampai merubah keyakinan kita, bahkan bagus. Kalau di situ kamu nanti bisa memberikan satu perbandingan bahwasanya keyakinan yang saya ikuti yaitu keyakinan Islam ini ternyata keyakinan yang sangat benar dibandingkan dengan keyakinan dari umat-umat yang lain yang berpegang kepada kitab selainnya Al-Quran. Orang bisa mengatakan ini benar ketika sudah ada perbandingan, gitu ya. Jadi boleh bagi kita, tergantung pada niatnya. Non-Muslim belajar Al-Quran, membaca Al-Quran sambil menghafal Al-Quran, boleh. Kalau tujuannya tidak tujuan jelek kepada Islam. Tapi kalau tujuannya jelek, nggak boleh. Kalau tujuannya baik, bahkan bisa sunnah, supaya dia bisa menjadi mu'alaf. Ketika belajar, tahu keagungan-keagungan yang ada di dalam Al-Quran. Sama kita orang Islam, belajar Injil, kitabnya orang Nasrani, kitabnya orang Yahudi, boleh nggak? Boleh. Kalau dengan tujuan kita untuk menambah referensi, sekaligus untuk menguatkan keyakinan kita bahwasanya apa yang kita ikuti yang ada dalam Al-Quran ini sangatlah betul-betul sebagai penyempurna daripada kitab-kitab sebelumnya. Insya Allah seperti itu hukumnya. Jadi masih tidak satu titik saja tidak, tapi tergantung pada niatnya. Begitu. Terima kasih. Dari dua pertanyaan yang bisa saya sampaikan, mungkin nanti ada koreksi. Ini yang selalu saya harapkan, karena bagaimanapun juga kita ngaji bareng ini bukan berarti saya mesti benar, tidak. Ini tujuannya adalah kita untuk saling berbagi ilmu agar kekurangan yang ada dalam diri kita semua. Mudah-mudahan dengan dua pertanyaan sekaligus materi yang sudah saya sampaikan ini nantinya akan selalu bisa memberikan kemanfaatan kepada kita, khususnya kita dalam rangka thalabul ilmi, dalam rangka mencari ilmu. Mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu diberikan kekuatan sehingga bisa menghasilkan ilmu yang ada di pesantren ini dengan hasil yang maksimal, menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi ilmu yang barokah, membuka kesuksesan kita di masa-masa yang akan datang. Amin Allahumma amin. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan kami hanya bisa berdoa mudah-mudahan antum semua yang belajar di Pondok Modern Al-Rifai ini senantiasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan ilmu yang bermanfaat dunia wa ukhra. Amin ya rabbal alamin. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada beliau yang telah memaparkan materi. Nah, dari materi yang beliau sampaikan pada kesempatan kali ini, dapat kita simpulkan bahwa Al-Quran merupakan kalamullah yang sangat indah, tiada yang menandinginya, yang telah diturunkan kepada kita melalui Rasulullah SAW. Dan kita ketahui bahwa di dalam Al-Quran terdapat sebuah keutamaan yang sangat luar biasa. Salah satunya yakni surat Al-Hasyr yang telah dijelaskan oleh beliau tadi, yang dapat
memudahkan kita untuk mencari ilmu, dapat menjadikan kita akan lebih kerasan di dalam pondok pesantren. Nah, dari tadi kita telah membahas bahwasannya Al-Quran sangat salah. Kita sebagai orang muslim, pastinya jika membaca Al-Quran itu mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Nah, bagaimana jika orang non-muslim membaca, mempelajari, dan menghafalkan Al-Quran? Nah, kembali pada hukum asalnya orang non-muslim itu membaca, menghafalkan, dan mempelajari Al-Quran itu boleh. Tetapi diperinci, jika orang non-muslim tersebut itu mempelajari atau menghafalkan Al-Quran dengan tujuan untuk mencari titik kelemahan dalam Islam, nah ini hukumnya bisa jadi haram. Tetapi berbalik, jika orang non-muslim ini telah mempelajari Al-Quran lalu menemukan keagungan-keagungan yang di dalam Al-Quran, nah ini bisa menjadikan hukumnya menjadi sunnah. Karena apa? Karena orang non-muslim tersebut kan sudah belajar mencari keagungan, sudah menemukan keagungan di dalam Al-Quran. Nah, sehingga menjadikan orang non-muslim ini tersebut jadi mu'allaf atau masuk Islam. Nah, dari materi yang beliau sampaikan dapat kita ambil pelajaran bahwasanya kita dianjurkan untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Karena Allah telah berfirman, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, hati kita menjadi tenang atau nyaman. Nah, ini sudah menunjukkan jika kita selalu terus-menerus mengingat Allah, hati kita akan menjadi. Semoga kita bisa menjadi hamba-hamba Allah yang selalu dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, telah usai acara Ngaos Sareng Ustadz pada kesempatan kali ini, dan jika kalian semua punya pertanyaan atau komentar, silakan langsung ketik di kolom komentar di bawah ini. Nah, sudah, sampai jumpa dalam kesempatan selanjutnya, dan kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.